Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Buco Gusto, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Senang bertemu dengan Anda. Kiranya Tuhan Yesus terus menyatakan berkatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, opung, kong, emak, mbak, kakek, nenek, juga itu papu, juga tulang nan tulang, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang boru, nang boru, terus itu lae itu, juga itu tulang nan tulang, abang, akang, adik-adik, kakak-kakak, semuanya kita, seluruh pemirsa. Dan saya berterima kasih kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan Yesus sangat sayang kepada Anda dan Yesus menolong Anda. Dan firman Allah pada malam hari ini ya masih hubungannya dengan orang kaya ya. Dan mari kita lihat dengan apa dikatakan firman Allah ayat 1 Timotius 6 ayat 17 dan sampai dengan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Haleluya. Judul firman Allah adalah nasihat firman Allah bagi orang kaya. Allah tidak anti dengan orang kaya, ya. Allah tidak anti dengan orang-orang yang memiliki harta triliunan, tidak. Justru Allah bangga terhadap Anda. Justru Allah mengharapkan Anda itu melakukan yang terbaik dengan kekayaan Anda. Itu sebabnya memang karena dengan kekayaan ada banyak orang ya akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Dan Allah tidak suka dengan cara-cara yang seperti apa yang dikatakannya. Dia ingin orang-orang kaya itu tunduk kepada Dia, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Aku memberkati engkau supaya engkau memberkati orang lain. Aku menolong engkau supaya menolong orang lain. Aku memberi supaya engkau juga memberi kepada orang lain. Ya, itu tujuan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kalau engkau kaya, hartamu bertambah-tambah, ingatlah bahwa itu bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, tapi Tuhan, kata firman Allah. Itu sebabnya dikatakan yang pertama bagi orang-orang kaya di dunia ini, firman Allah menasihatkan kepada Anda ya. Yang pertama dikatakan jangan tinggi hati. Sebab orang yang tinggi hati itu ya susahlah. Sama itu seperti sini Nebukadnezar, akulah yang membangun kota besar, Nebukadnezar kota besar Babel ini. Dan pada saat itu dia dibuang ke hutan sana oleh firman oleh Tuhan karena dia sudah sadar sebenarnya yang membuat kalau Anda baca dalam Daniel 4 itu Anda baca bagaimana pengakuannya kepada Allah bahwa semua kekayaannya, semua kejayaannya, semua hormat yang diterima, kemuliaan yang seluruh kekayaan yang diterima itu dari Allah yang Maha Tinggi. Tapi kemudian di pasal bagian akhir dari pasal 4 itu dia akhirnya meninggikan diri dan kemudian dia dibuang. Tapi syukur Tuhan masih baik kepada dia dan setelah dia sadar setelah beberapa waktu Tuhan menghukum dia ingat kembali dan Tuhan pulihkan. Jadi kesombongan atau tinggi hati akan menghancurkan hidup seseorang. Yang kedua kata firman Allah, jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Jadi sesuatu yang tidak pasti itu seperti kekayaan, harta, benda, permata dan lain sebagainya. Nggak ada itu, nggak akan bisa menolong Anda kalau saat Anda di pengadilan Allah. Allah tidak bertanya, berapa banyak harta yang kau bawa kemari, berapa triliun, berapa emasmu, berapa perakmu, berapa. Tidak pernah Allah katakan. Tapi dia hanya menemukan apakah dia akan bertanya, apa yang telah kau perbuat di muka bumi dengan apa yang kau percayakan kepadamu. Adakah iman di situ? Ketika iman tanpa iman itu dikatakan adalah untuk menyenangkan hati Allah. Tanpa iman segala sesuatu sia-sia. Kau mempunyai kekayaan, kalau engkau tidak lakukan dengan imanmu, dengan menolong orang lain, maka sia-sia. Makanya Tuhan katakan, jangan berharap kepada
sesuatu yang tidak pasti, tapi berharaplah kepada sesuatu yang pasti, yaitu Allah. Karena dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan kebaikannya, dia bisa menambah-nambahkan sesuatu kepadamu. Seperti seperti Salomo, kemudian dia diberkati, tetapi menyimpang setelah dia diberkati oleh Tuhan. Ya, tujuan Tuhan memberkati Anda bukan untuk Anda menyimpang. Dan itulah sebabnya mengapa Anda tidak perlu menyimpang kalau Anda melakukan firman Allah. Yang keempat, ketika katakan kaya dalam kebajikan, supaya orang-orang kaya itu kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, punya rasa empati dan simpati kepada orang-orang yang susah, seperti sekarang ini, pandemi di mana-mana, dan di mana-mana pun Anda yang bisa mendengarkan orang-orang kaya di dunia ini. Mari lakukan sesuatu bagi negaramu, bagi bangsamu, bagi kotamu, bagi desamu. Dan kalau engkau Tuhan anugerahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, namamu akan dimasukkan oleh Tuhan. Bukan hanya di sini mungkin, ya, seperti Akidi, saya tidak pernah tahu itu Akidi Tio itu. Apapun saya tidak tahu. Tetapi dengan dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Belum pernah saya mendengarkan 1-2 triliun orang menyumbang hartanya sekaligus untuk orang-orang yang susah. Ya, jadi dia sangat luar biasa. Hatinya ditaruh penuh dengan kebajikan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih sayang. Nah, karena kasih sayangnya lah dia melakukan. Kemarin saya katakan orang kaya yang bijak, karena kasih sayang dia tidak melihat apa agama, dia tidak melihat sara, suku, agama, ras, tidak. Dia memberikan karena dia rasa belas kasihan, kebajikan yang Tuhan inginkan untuk dilakukan, dia lakukan, dia taat kepada firman Allah. Dia melakukan karena ada banyak orang-orang, saudara-saudara yang ada di sana yang tidak menikmati seperti apa yang dinikmatinya. Dia tidak berkata, aku punya harta berlimpah-limpah. Tidak. Bersukarialah, berpesta poralah. Bisa saja dia bisa. Bisa. Siapa bilang tidak bisa keluarga ini? Saya bilang nggak bisa. Bisa. Tapi dia lebih memilih untuk memberikan kebajikan bagi banyak orang. Kemurahan, belas kasihan. Sama seperti Yesus yang penuh belas kasihan. Menolong orang-orang yang susah, memberi makan orang-orang yang menderita. Mungkin keluarga Akidi tidak bisa menolong orang-orang itu, menyembuhkan mereka dan mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi dengan apa yang mereka punya, harta mereka bisa menggerakkan orang lain untuk bisa berbagi dengan harta yang dia miliki. Dia mungkin tidak bisa, nggak tahu banyak untuk bisa berbagi bagaimana caranya membagi yang triliun itu. Itu sebabnya dia minta Pak Kapolda Irjen Eko, apa itu namanya? Ya, yang saya tahu Irjen Eko ya, dari Sulawesi, dari Sumsel itu. Begitu luar biasa. Aduh. Ya, Tuhan berkati. Lalu yang terakhir kata firman Allah, yang diharapkan bagi orang-orang kaya di dunia ini supaya mereka suka memberi dan berbagi, ya. Tuhan itu sudah diberi untuk memberi, ditolong untuk menolong, diberkati untuk memberkati. Jadi ada hak-hak orang di situ. Anda seperti kata Pak Irjen Eko itu, dia hanya menjadi makelar kebaikan. Anda sebenarnya bisa menjadi makelar kebaikan dengan apa yang Allah percayakan kepada dirimu. Dan jangan kau anggap bahwa itu, wah, ini kan kerja kerasku. Jangan seperti ini bukan Nesan, akhirnya dibuang. Dan bukan hanya dibuang di muka bumi ini. Ya. Nanti kalau terus, ya seperti yang di dalam Alkitab, Lazarus dan orang kaya yang berjuangmu itu. Dan akhirnya penyesalan, nggak ada gunanya. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan itu sebabnya saya mau katakan, Alkitab katakan kepada orang-orang kaya di dunia, sukalah memberi. Jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti, tapi berharaplah kepada Allah. Kekayaan tidak akan membawa Anda lebih dekat, lebih cinta kepada Tuhan. Kekayaan, kalau Anda tidak kelola dengan baik secara profesional, Anda akan bisa tergilas, Anda akan bisa hidup dalam
keangkuhan dan ketamakan. Anda bisa mementingkan diri Anda sendiri, tapi Anda menjadi miskin di hadapan Allah. Mungkin saat ini Anda sudah menikmati segala kemuliaan dunia oleh karena kekayaan Anda, tetapi tidak di hadapan Allah. Karena Allah tidak bertanya berapa banyak harta yang kau bawa kepadaku. Tidak. Allah tidak pernah memandang hartamu, tapi Dia melihat hatimu. Apakah engkau tahu melakukan firman Allah? Apakah engkau taat terhadap firman Allah dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Kalau engkau dipercayakan banyak, Tuhan juga akan menuntut banyak kepadamu. Kalau engkau dipercayakan sedikit, Tuhan juga akan minta pertanggungan sedikit kepadamu. Berapa banyak engkau diberikan pertanggungjawaban, bagaimana engkau menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah itu. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa ketika orang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia sebenarnya, saya ayat terakhir, ayat 19 dikatakan dengan demikian. Dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, jangan pikir ketika Anda mengasihi Tuhan, kalau Anda orang kaya yang dalam diberkati oleh Tuhan, Anda tidak berbuat. Ingatlah bahwa orang yang mengasihi tidak lepas dari memberi. Tapi orang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi pasti tidak lepas dari memberi. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa hidup melihat penderitaan orang lain. Pastilah Kristus yang ada dalam hatinya, pastilah Kristus yang ada dalam hidupnya akan menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Hati Yesus ada dalam dirinya. Kalau hati Yesus ada dalam hidup orang-orang kaya, saya yakin dan percaya dia akan melakukan sebagaimana yang Ayub lakukan. Dia menjadi orang kaya yang bijak, yang hidupnya diberkati oleh Allah. Tidak lepas memang dari proses-proses yang dilakukan oleh Allah dalam hidupnya. Tetapi, dan pada akhirnya orang-orang yang seperti itu tahan menghadapi proses dan Tuhan berkati. Dan Tuhan nyatakan kebaikan 2 kali, double kata firman Allah. Jadi orang-orang kaya di dunia ini, saya berharap mau melakukan sesuatu terobosan baru bagi menolong bangsanya yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Semua negara banyak menghadapi, tapi ada banyak orang-orang kaya kalau saja mau punya hati, mau menolong bangsanya, mau menolong negaranya. Saya yakin dan percaya semuanya bisa terlaksana. Dan orang-orang kaya yang ada di Indonesia juga mau bersimpati, mau sedikit berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan itu sudah cukup memuaskan kami pendoa-pendoa, orang-orang yang berdoa siang malam untuk bersafaat bagi bangsa ini, supaya bangsa ini keluar dari masalah kesulitan ini. Dan orang-orang susah, semakin mereka bisa mengalami kenikmatan yang baik, kenikmatan yang luar biasa oleh karena adanya pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang berbelas kasihan, seperti orang-orang kaya, seperti Akidi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap orang-orang kaya di Indonesia mau terlibat untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu nasihat firman Allah bagi orang-orang kaya di dunia ini sangatlah baik, supaya mereka mendapatkan hidup yang masa yang akan datang. Biarlah orang-orang kaya Tuhan berkati mereka, tapi juga sekaligus mereka bisa memiliki hatimu, perasaanmu, hidupmu, sehingga mereka mau melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, penuh dengan kebajikan dan kemurahan, tidak tinggi hati, dan Tuhan Yesus tidak berfokus pada harta benda atau kekayaan, tetapi berfokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nasihat yang sangat luar biasa bagi mereka. Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami tahu ada banyak filantropis di dunia ini yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, yang menolong orang-orang yang susah, negara-negara yang susah. Dan kami percaya itu banyak orang yang mau melibatkan diri dengan itu. Tapi kami juga tahu bahwa tidak sedikit orang, juga orang-orang kaya yang hanya bisa memamerkan kekayaan mereka. Tuhan, kami berdoa kepada mereka agar Tuhan menyentuh hati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, agar orang-orang kaya diberkati, semakin diberkati dan mereka bisa berbuat. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami, presiden kami, dan wakil presiden, dan para menteri, para pejabat, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan.
Tuhan, balas kasihan-Mu datang kepada para pemimpin kami ini, sehingga mereka melakukan yang terbaik, membela rakyatnya dari segala kesusahan yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga orang-orang kaya yang berada di sekitar daerah di mana mereka ada. Setidak-tidaknya mereka bisa menjadi seorang berkat, oh Tuhan Bapa di surga, sehingga tidak banyak lagi kejahatan-kejahatan yang timbul karena ketidakmampuan. Kami tahu bahwa setajam-tajamnya pisau, tapi lebih tajam perut ini ketika orang lapar bisa melakukan apa saja demi mengisi mungkin perutnya, mungkin keluarganya dan lain sebagainya. Tuhan, kami tahu semua kesusahan, tentang kesusahan itu, dan kami tahu tentang situasi dan kondisi yang seperti itu, karena kami juga pernah merasakannya, Tuhan Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi mereka agar mereka tidak melakukan jalan pintas, karena selalu ada jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, lakukan kebaikan-Mu bagi mereka, Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, Tuhan. Engkau sakit COVID, apapun sakitmu, taruh tanganmu di atas kepala yang sakit COVID, taruh di atas kepala yang lain, taruh di tempat bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, oh Tuhan Yesus, supaya Engkau mau menumpangkan tangan atas orang sakit pada mereka Tuhan, supaya orang-orang sakit ini terbebas dari segala sakit penyakit COVID mereka. Roh maut dicabut dari mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau adalah Allah yang berbelas kasihan kepada mereka. Engkau adalah Allah yang mau menolong mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam nama Yesus sembuhlah Engkau oleh kuasa-Mu, oleh kuasa Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan kuasa-Mu, biarkan Tuhan Yesus, mereka Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit apapun, Tuhan lawati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, yang menumpangkan tangan atasnya, dalam nama Yesus Engkau tumpangkan tangan atas mereka Bapa. Oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh. Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan bersedia untuk menyembuhkan engkau. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu datang kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus, dan Engkau mengangkat sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan oleh biru-biru mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka Tuhan. Hamba-Mu berteriak kepadamu dari hati hamba-Mu yang paling dalam untuk mereka-mereka, sehingga belas kasihan-Mu betul-betul mereka nikmati. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu betul-betul mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kepadamu kami berdoa, kepadamu Tuhan kami menyerahkan mereka, sehingga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisa berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, kanker sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit mereka dilawati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang diguna-gunai disembuhkan, yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala setan yang menguasai orang-orang yang dirapatkan perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan Tuhan darah membungkus mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih yang mereka diguna-gunai dalam nama Yesus, segala guna-guna yang perintahkan keluar dari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Yang mandul disembuhkan oleh Tuhan, yang stroke disembuhkan oleh Tuhan, yang impoten disembuhkan oleh Tuhan, yang jantung disembuhkan oleh Tuhan, dan yang lain apapun yang tidak bisa disebutkan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan-Mu kepada mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya ini yang bisa kami katakan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih. Biarkan mereka menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Syukur kami kepadamu, terima kasih kami kepadamu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan,
bagi mereka-mereka Tuhan yang mengalami dampak dari COVID ini. Kami berdoa, datanglah kepada mereka Tuhan, sebab firman berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu dan serahkan semua persoalan kepada, buka hatimu supaya masuk Tuhan dalam hidupmu dan dia memberikan kekuatan bagi dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tanganmu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari engkau melakukan dalam hidup mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Pertolongan-Mu, hamba tidak mengerti persoalan hidup mereka, tetapi Tuhan tahu. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu memenuhi seluruh bumi ini Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, tolong mereka. Engkau tahu di mana mereka berada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang yakin dan percaya kepadamu Tuhan, engkau menolong mereka menyelesaikan masalah mereka. Kuatkan mereka, hadir dalam hidup mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga mereka tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kalau engkau orang yang mau menerima menerima transformasi dari Tuhan, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin taat kepada Tuhan, tapi mereka tidak berdaya. Kami tahu mengapa mereka tidak berdaya, karena dosa-dosa. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, dan memberinya hidup dalam segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau nyatakan kuasa melepaskan mereka dari segala ikatan dosa, putuskan rantai dosa dalam hidup mereka, dalam nama datang kepada mereka, lahirkan mereka kembali dalam nama Yesus, dan engkau Allah yang hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, sama seperti engkau datang kepada Saulus yang menuju Damsyik, di jalan di Damsyik menuju Damsyik itu Tuhan. Engkau tangkap dia dan engkau ubah hidupnya menjadi alat di tanganmu. Itulah doa kami kepada bahkan mereka ini yang menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya karena mereka juga adalah milik-Mu. Engkau datang bukan untuk mencari orang berdosa, orang benar, tapi engkau datang untuk mencari orang berdosa. Ubahkan mereka. Kami minta juga memakai mereka sebagai alat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi mereka Bapa. Engkau baik bagi mereka, engkau baik bagi mereka. Engkau mau selamatkan mereka dan engkau mau pakai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih semua doa-doa kami Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku yang pernah ku perbuat. Sucikanlah hamba-Mu dari segala dosa-dosa itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan si jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mereka-mereka yang berdampak Tuhan, kami juga berdoa. Tuhan kuatkan mereka, sabar dalam menghadapi persoalannya mereka masing-masing Tuhan. Pemerintah kami juga diberikan kebijakan untuk mengatasi Tuhan Bapa di surga mereka-mereka yang betul-betul tidak mampu lagi. Kami hanya berdoa kepada mereka, biarkan mereka teguh datang kepada mereka Tuhan, agar mereka tidak melakukan apa yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu apa itu kelaparan, kami tahu itu apa kesusahan, kami tahu Tuhan. Tapi kami bermohon kepadamu, kuatkan mereka. Kau hadir saat Engkau hadir, seperti kepada kami di masa-masa yang lalu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Bapa di surga. Ini kami. Kau nyatakan segala kebaikan-Mu. Dan kami sekali lagi berdoa bagi orang-orang kaya di dunia ini Tuhan. Biarkan mereka semakin banyak orang-orang care, peduli terhadap sesama masyarakat di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Anda mau tidur, jangan lupa berdoa, baca firman Allah, dan juga kalau Anda tidak bisa tidur karena kesusahan, ya, saya tahu, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Berdoa dan berdoa. Tuhan punya solusi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melahirkan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayalah pada firman Allah. Apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa kau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ingatlah, kalau engkau meminta, menerima, engkau mencari, mendapat, engkau mengetuk pintu Tuhan bagimu. Puji Tuhan. Dan bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan bagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, kalau engkau tidur, tidurlah bersama dengan Yesus. Artinya, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengurus selanjutnya bagian-bagian kesusahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Nikmati kasih dan kuasa-Nya saat engkau tertidur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.